Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain itu, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari, Bapak Ibu atau pekak dadong ini? Pekak dadong. Saya ketika tadi baru masuk mau keluar sudah dikatakan Romo Roni, nanti kamu yang khotbah ya, saya sudah tadi pagi katanya. Lalu saya duduk di depan mengamati wajah-wajah, bagi saya tidak asing. Kenapa? Sejak kecil saya lahir di sini, saya menggereja di sini. Lalu setelah tamat SD saya di seminari, setelah itu saya menghilang. Lalu muncul 3 tahun sekali di sini. Tetapi ada banyak dan hampir wajah-wajah yang tidak terlupakan, yang terekam khususnya dalam ketika saya masih kecil. Artinya apa? Disinilah tempat saya bertumbuh, terutama dalam iman. Maka tentu gereja kita yang kita sebut gereja Katolik universal, kita sebagai suatu keluarga. Bagi saya sejak waktu kecil itu justru tidak akan pernah terlupakan wajah-wajah angkatan-angkatan opa oma kak peka ini. Jadi kita tadi melihat dalam pesta kita hari ini, pesta Yohanes, Rasul Pengarang Injil. Dan tentu kita akan mendengar kuburan kosong, tanda kebangkitan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi yang saya ingin katakan dan lebih menarik untuk kita renungkan, Maria Magdalena berlari. Murid-murid dan murid yang lain juga berlari. Jadi mereka berlarian. Artinya apa? Mereka itu gerak cepat. Mereka itu tidak menunggu-nunggu lagi. Maka saya gambarkan kalau dibandingkan dengan generasi sekarang, kalianlah generasi yang berlari. Kenapa? Karena mengoyong budi gelem. Kalau diam sedikit pasti sakit. Itu bapak saya. Tadi dia harus dipanggil di sawah dia tadi. Seharusnya orang tidur siang dia cari pakai mesin potong rumput ke sawah. Saya bilang nanti misah. Saya sudah habis mandi dia belum datang, akhirnya dipanggil. Itulah generasi yang tidak bisa ngoyong budi gelem. Kenapa kita melihat generasi sekarang suatu keprihatinan memang seharian bisa diem. Tetapi saya kira pekak dadong ini nggak bisa diem.
Kenapa? Karena kerja adalah hidup. Kerja adalah hidup. Kemarin kami diskusi, kita kumpul sama sepupu-sepupu. Nanti kalau peka nenek ini sudah tidak ada, siapa lagi yang melanjutkan di sawah? Siapa lagi yang akan melanjutkan karya mereka? Apakah nanti masih ada sawah atau villa semua? Memang kalau kita bayangkan mengerikan, perubahan begitu cepat. Begitu cepat perubahan itu. Maka tentu bagi saya, Peka Dadong, Opa Oma yang ada di sini adalah suatu kekayaan yang tersendiri. Karena saya mengalami ketika saat itu waktu saya masih kecil. Bagi saya tulang punggung. Bahkan masih terekam ikon-ikon yang tidak pernah tergantikan. Misalnya Pak Ludro, tidak tergantikan dia dulu di organ. Ada Pak Ping masih saksi hidup. Kalau ada manten dia pasti ada di sana untuk mendekor. Walaupun 2-3 jam ngobrol dulu, setelah itu malam baru mulai kerja. Itu Pak Ping. Ada Pak Beta yang tak tergantikan menjadi koster abadi. Ada Pak Wayan Wiseso dulu sebelum ada zaman-zaman prodiakon dia sudah ikut bagi komuni. Ada Pak Hendrik sejak saya peraba dia katekis yang tidak tergantikan. Maka tentu pada saat ini juga kita mengingat mereka yang ikut sebagai pilar-pilar untuk mendirikan, untuk membimbing, untuk mendidik. Itulah gereja. Gereja bukan bangunan. Maka tentu pada saat kita merayakan Ekaristi ini, kita bersatu dengan semua, termasuk dengan mereka yang telah meninggalkan jejak-jejak yang positif bagi kita. Dan tentu tadi saya dengar temanya apa? Natal bahagia merajut asa menuju senja. Natal bahagia. Tentu kalau kita bicara soal Natal, bayangan kita ke kandang, bayangan kita ke sesuatu yang sederhana, bayangan kita sesuatu yang hidup sulit, itu bayangan kita. Waktu malam Natal saya misa di Abian Base, saya tanya anak-anak, tahu kandang nggak? Nggak ada yang tahu kandang, karena sekarang udah nggak ada kandang. Apakah dalam kesederhanaan tidak ada kebahagiaan? Apakah dalam kesulitan tidak ada kebahagiaan? Tentu zaman dulu saya bahagia sekali. Masa kecil saya, walaupun tidak ada apa-apa. Walaupun tidak ada apa-apa. Tapi yang paling menyenangkan adalah waktu saya kecil, waktu saya pulang dari seminari, dimanapun saya bisa makan bebas. Persaudaraan sangat erat. Ternyata kebahagiaan itu bukan sesuatu keadaan ekonomi kita, bukan. Tetapi kebahagiaan itu tergantung dari hubungan, kalau kita orang Bali bilang menyamo. Bisa menyamo, bisa bersaudara, bisa saling tegur sapa. Itulah kebahagiaan yang tak tergantikan, yang saya bisa nikmati waktu saya anak-anak sampai sekarang. Semoga juga itulah kebahagiaan yang kita cari. Mungkinkah kita bahagia saat kita sederhana? Bagaimana tidak sederhana waktu dulu? Sudah penuh kampil dengan rumput, itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Saya pulang dari sekolah langsung ngarit. Habis itu bisa main bola. Itu sangat bahagia. Simple kebahagiaannya. Kebahagiaan kita adalah bisa berbagi. Kebahagiaan kita tentu hal yang mungkin lebih sulit kita pernah alami sejak masa-masa dulu. Kok rasanya pengen kembali ke sana? Kok rasanya pengen kembali ke sana? Nostalgia itu salah satu ciri khas orang-orang yang sudah sekarang kita sebut warga senior, yang sudah sepuh, dan tentu itu. Dan jangan salah, apakah ada kebahagiaan di waktu-waktu senja? Jelas dan tentu ada. Boleh-boleh ke Bali untuk apa? Mereka ingin lihat sunset. Kalau sekarang ke Canggu itu banyak yang duduk-duduk di sana lihat sunset. Sunset itu bukan pagi, bukan siang, sore, senja. Artinya apa? Artinya saatnya sekarang lah kita umur-umur opa oma ini untuk menikmati.
jangan lupa bahagia. Kebahagiaan itu simple. Kalau kita sudah sehat aja, mau minta apa lagi umur-umur segini? Kalau kita sudah melihat anak cucu kita berlari-lari ke sini kemari, senang kita ngelihatnya. Mau apa lagi yang kita cari? Dan tentulah suatu kebahagiaan yang bagi kita, apa yang telah kita perjuangkan sejak lama kita berjalan membangun sebuah keluarga. Lalu ada anak, ada cucu. Saatnya sekarang kita menikmati. Saatnya sekarang kita tentu suatu tradisi. Saya pernah membuat suatu tulisan. Suatu tradisi akan runtuh, suatu kultur akan runtuh jika orang-orang tua tidak lagi mendapat tempat. Artinya apa? Tidak lagi dihormati. Baik itu di keluarga, baik itu di masyarakat, baik itu di hidup sosial. Karena apa? Karena tradisi kita, orang tua, orang sepuh mendapat penghormatan yang tertinggi. Maka itulah yang harus kita junjung. Itulah kebahagiaan kita sebagai anak muda, bisa menghormati orang tua. Dulu nggak pernah namanya saya berani memegang kepala orang tua. Tidak berani saya mengatakan kamu, nggak bisa. Itulah satu penghormatan. Karena apa? Karena mereka adalah contoh, mereka adalah teladan. Maka tentu sebagai kesimpulan, sebagai penutup dalam renungan yang mendadak ini, yang pertama tentu pada saat ini kita mengingat teman-teman seperjuangan kita dulu yang telah ikut berjuang bersama kita membangun paroki kita ini. Kita doakan mereka semoga bahagia di surga. Dan yang kedua, kita juga mohon semoga masa-masa kita setelah seperti pohon yang sudah berbuah, yang sudah besar, yang sudah menjadi naungan bagi anak cucu kita, kita mampu menikmati masa-masa dewasa ini, masa-masa panen, masa-masa untuk menikmati apa yang telah kita raih, apa yang telah kita kerjakan selama bertahun-tahun bisa kita nikmati. Itulah kebahagiaan. Dan terakhir, semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan juga damai, khususnya Allah yang telah memberikan hadiah kepada kita yaitu anaknya. Natal membawa kedamaian, Natal membawa kesehatan, dan khususnya Natal membawa persaudaraan dan kekeluargaan. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita selalu diberkati. Semoga.